Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu, senang sekali boleh kembali berjumpa dengan saya untuk mendengarkan dan kita berbicara tentang firman Allah, khusus untuk tema hari ini, yaitu pelaku firman Tuhan. Ayat Alkitab yang diambil dan disajikan oleh penulis STS kepada kita semua adalah dari kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Nah, karena saya akan membacakannya dari ayat 16, perlu saya beritahu Bapak Ibu bahwa Alkitab yang saya gunakan untuk membaca ini adalah Alkitab yang sah dikeluarkan Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru edisi 2. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki, Bapak Ibu boleh mencari di toko buku Kristen yang ada di sekitar Bapak Ibu. Bisa di toko buku Immanuel, bahkan di toko buku Alkitab Lembaga Indonesia di Salemba, bahkan juga bisa di toko buku Millennium yang ada di Kemayoran. Oke, kita lanjutkan renungan kita. Ayat firman Tuhan dari Roma pasal 10, mulai dari ayat yang ke-16. Ketidakpercayaan Israel. Oh ya, ketidakpercayaan selalu terkait dengan pelaku firman Allah. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu, atau tidak semua orang menerima Injil. Rupanya orang Israel telah diberitakan Injil, tapi tidak semua menerima. Dan ini bukan hal yang mengejutkan. Kenapa? Rasul Paulus melanjutkan. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Selanjutnya ayat 17 Rasul Paulus kembali menuliskan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Kristus. Penulis STS mengingatkan kita bahwa indikator kedewasaan rohani salah satunya adalah kita suka melakukan firman Allah. Sekalipun status kita sebagai orang benar kita peroleh sebelum kita menjadi pelaku firman Allah. Kita ini menjadi orang benar karena kita punya Tuhan yang benar. Kita menjadi kudus karena kita punya Allah yang kudus. Seperti ada tertulis, kuduslah kamu sebab Bapamu itu kudus. Bagaimana kita menjadi pelaku firman Allah tidak menentukan status kita sebagai anak Allah. Kita menjadi anak Allah oleh karena penebusan Kristus yang memilih, yang memutuskan untuk menjadikan kita milik kepunyaannya, anak-anak kesukaannya. Nah, tetapi kekristenan yang dewasa tidak hanya berhenti sampai di situ. Kita juga oleh karena kasih akan Allah, kita juga rindu menyenangkan hati Bapa. Amin Bapak Ibu. Jadi motif kita melakukan firman justru adalah begini. Karena saya telah menjadi milik Kristus, maka hidup saya adalah untuk Kristus. Karena saya telah menjadi anak Tuhan, maka hidup saya adalah untuk menyukakan hati Bapakku. Bapakku telah mencintai aku begitu indah. Bapakku telah menerima aku dalam keadaan aku berdosa. Aku telah dipeluk, aku telah ditebus untuk menjadi kepunyaannya. Sekarang setelah aku menjadi kepunyaannya, aku meninggalkan dosa. Aku mau menatap masa depan dengan cara yang berbeda. Maksudnya apa? Aku melihat bahwa masa depanku, aku adalah seorang pelaku firman Allah. Seorang anak-anak, dia hanya tahu dia punya bapa. Tetapi seorang dewasa, dia bukan saja tahu dia punya bapa, tetapi dia juga menangkap, memahami, dapat merasakan bahwa bapanya ingin dia melakukan sesuatu. Bapanya ingin dia mengerjakan apa yang menjadi kerinduan bapanya. Seperti itulah kita. Karena jangan pernah lupa, kedewasaan rohani berjalan seiring dengan kerinduan hati untuk menyukakan hati Bapa. Jangan pernah pisahkan antara menjadi dewasa rohani dan menjadi pelaku firman Allah. Orang yang dewasa rohani pasti menjadi pelaku firman Allah secara utuh. Tidak hanya sebagian, tidak hanya pilih-pilih. Ini yang saya suka.
ini yang saya mampu, ini yang mau saya lakukan. Tidak. Sebagai orang yang dewasa, kita tahu ketika kita melakukan firman Allah, kita menyenangkan hati Allah. Terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani dan terus menjadi pribadi yang rindu melakukan kehendak Allah. Selamat menjalani hari ini. Ada Tuhan bersama saudara. Amin.